Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dilaporkan kembali menyerang warga Palestina di jalur Gaza yang sedang mengantri bantuan kemanusiaan. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina, Ashraf Al-Qudra, serangan Israel itu dilakukan di kawasan Bundaran Kuwait, selatan kota Gaza, pada hari Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Puluhan orang dilaporkan tewas akibat serangan Israel itu. Dalam tragedi itu ada 118 warga Palestina yang tewas, sementara korban luka mencapai 760 orang. Seorang pejabat tinggi Hamas mengklaim Amerika Serikat, AS, telah memberi Israel lampu hijau atau izin untuk menembaki warga Gaza dalam tragedi pembantaian tepung. Pembantaian tepung adalah peristiwa penembakan oleh Israel terhadap warga Gaza yang tengah mengantri bantuan makanan di Jalan Al-Rashid beberapa hari lalu. Jumlah korban tewas dalam pembantaian tepung dilaporkan mencapai 118 jiwa. Ketika diwawancarai The New Arab, pejabat Hamas itu menyebut Israel dan AS berkoordinasi dalam perang di Gaza, terutama di Gaza bagian utara. Ketika dunia mengecam penembakan oleh Israel terhadap kerumunan warga Palestina yang sedang menunggu bantuan makanan pada Kamis, Israel membela diri dengan versinya. Menurut militer Israel, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024, peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian tepung itu terjadi karena massa yang berkumpul di dekat konvoi bantuan di Gaza mati terinjak-injak. Pembelaan Israel ini tampaknya harus dibuktikan karena menurut pejabat kesehatan setempat korban yang dibawa ke rumah sakit terkena amunisi kaliber besar. Militer Israel mengatakan sebagian besar warga Palestina yang tewas pekan lalu ketika kerumunan orang yang berkumpul di dekat konvoi bantuan di Gaza tewas karena terinjak-injak. Namun pejabat kesehatan setempat mengatakan korban yang dibawa ke rumah sakit terkena amunisi kaliber besar. Tekanan meningkat terhadap Israel atas kematian ratusan warga Palestina dalam insiden yang membingungkan di jalur Gaza di mana massa mengepung konvoi truk bantuan dan tentara melepaskan tembakan, dan beberapa negara mendukung seruan PBB untuk melakukan penyelidikan independen. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 100 orang tewas dalam insiden dini hari itu, sebagian besar dari mereka ditembak oleh pasukan Israel. Para pejabat Israel telah menolak angka-angka yang diberikan oleh Palestina, namun belum memberikan perkiraan mereka sendiri. Sampai detik ini jalur Gaza masih dikatakan mencekam dan masih cukup aman bagi warga Gaza yang tinggal saat ini di jalur Gaza terutama dan di Palestina secara umum, memang karena pihak Israel masih terus melakukan serangan-serangannya, masih terus melakukan bombardirnya terhadap warga Gaza. Bahkan ketika dunia sudah mengecam atas kutukan bom atau serangan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap warga yang mereka sedang mengantri dalam mengambil bantuan-bantuan di Gaza Utara. Setelah satu hari selanjutnya mereka mengulangi insiden tersebut. Mereka melakukan serangan kembali terhadap truk-truk bantuan yang ada di kota Deir Balah, sehingga mengakibatkan sejumlah warga meninggal dan lainnya mengalami luka-luka. Bahkan memang pada hari ini saja pihak Israel juga melakukan serangan terhadap kota Rafah yang banyak kerumunan warga di sana, banyak kegiatan yang sedang dilakukan oleh warga yang mereka sedang berdagang, mereka sedang melakukan kegiatan seperti hal biasanya, ya. Namun serangan Israel ini mereka menjatuhkan serangan di kerumunan warga, akibatnya lebih dari 19 warga meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka-luka, sehingga korban dari sejak serangan agresi militer Israel pada 7 Oktober lalu mencapai 30.534 warga yang meninggal. Di antara mereka 13.400 lebih dari kalangan anak-anak dan juga 8.900 lebih dari kalangan wanita.
dan 364 dari tim medis serta 132 dari jurnalis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu, dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 1.920, di mana memang didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan. Dan kembali lagi terjadi penangkapan oleh masyarakat sipil begitu, oleh tentara Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di wilayah Khan Yunis yang ada di Gaza Selatan, di mana terdapat di sana ada sebuah kota yang bernama kota Hamad begitu, yang dikepung oleh pihak Israel, dan warganya diminta untuk segera mengungsi begitu ke tempat entah berantah, memang karena memang sekali lagi walaupun warga sudah diusir dari sesuatu tempat untuk pergi ke suatu lokasi, di mana lokasi tersebut memang tidak ada tempat aman bagi warga. Dari Gaza Utara sampai Gaza Selatan memang tidak ada tempat aman untuk warga Gaza tinggal di bawah agresi militer Israel. Memang sampai sudah hari ke-150 sudah menjalani atau sudah memasuki hari ke-5 bulan agresi militer Israel. Artinya ini memang agresi yang terlama dan agresi yang terparah yang dilakukan oleh pihak Israel sejak berpuluh-puluh tahun lalu, dan ini tentunya harus segera di stop dan mendapatkan gencatan senjata secara permanen ataupun jeda kemanusiaan yang memang saat ini sedang diusahakan, walaupun sebenarnya beritanya yang kami terima adalah ini adalah sebuah jeda kemanusiaan saja, artinya gencatan senjata secara tidak menyeluruh begitu, di mana informasi yang saya dapatkan hanya berkisar hanya 6 minggu saja pada bulan Ramadan yang akan datang. Namun ini masih terus dibahas oleh mediasi Qatar dan juga Mesir serta Amerika yang ada di Kairo, Mesir, dan memang semoga kita hanya bisa berharap gencatan senjata ini bisa cepat terlaksana sebelum adanya bulan Ramadan yang memang hanya menghitung beberapa hari saja. Peperangan antara Zionis Israel dengan pejuang Palestina masih terus memanas. Sebagai sesama umat Muslim, tentunya kita ingin membantu saudara yang ada di Palestina. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, kita hanya bisa mengirimkan doa kepada rakyat Palestina agar mereka selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi para Zionis Israel. Amin ya Allah.